Bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Haleluya. Tidak ada yang mustahil di Natal ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih atas hadiah Natal yang terbesar bagi kami umat manusia. Yaitu Engkau telah memberikan yang terbaik yang ada di surga. Yaitu Yesus, dan Engkau sendiri Tuhan turun ke dunia untuk menebus, mengampuni dosa kami. Dan memberikan keselamatan, menuntun setiap hidup kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus pun memberi kepada kami kekuatan, penghiburan, dan juga penolong, memampukan kami sehingga menjadikan diri kami sebagai rumah Allah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menerangi setiap jalan kami. Ketika jalan kami gelap di depan, persoalan yang begitu banyak, masalah, tantangan, penyakit, problem. Tetapi terang-Mu meratakan semuanya. Terang-Mu menjadikan cahaya, sehingga kami boleh Tuhan berjalan di dalam terang, sehingga kami tidak terantuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, bahkan sakit penyakit, biar hari ini mendapatkan kekuatan, kemenangan, kelepasan, dan keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak ada yang mustahil di Natal. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-32. Dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia, yaitu Yesus yang akan lahir, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang akan disebut Anak Kudus dan Anak Allah Maha Tinggi. Maka dia meneruskan, ia akan menjadi besar, yaitu Yesus, dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel atas perintah Tuhan turun ke muka bumi menjumpai seorang perawan bernama Maria di Nazaret, apa yang terjadi dikatakannya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya dinamakan Yesus. Dan akan melahirkan dan mengandung dari Roh Kudus, dan anak itu akan disebut Anak Allah, Anak Kudus. Bahkan dikatakan juga bahwa ia akan menjadi besar, dan Tuhan akan mewariskan takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia disebut Anak Allah Maha Tinggi. Sehingga poin pertama kita melihat siapakah Yesus itu disebut Anak Allah Maha Tinggi. Berarti Yesus itu adalah Allah Maha Tinggi. Karena disebut Anak Allah Maha Tinggi. Di dunia ini banyak orang menyebut Allah, membuat Allah. Dan ada begitu banyak Allah sampai setan pun juga menjadikan dirinya Allah juga. Tetapi bukan Allah yang Maha Tinggi. Sebab itu Yesus itu adalah Anak Allah Maha Tinggi. Mungkin pertanyaannya kita sekarang, saudara, oh berarti kan Allah Maha Tinggi. Yesus bukan. Kalau disebut Yesus itu anak dari Allah Maha Tinggi, berarti Yesus belum tentu Maha Tinggi.
Tetapi dikatakan Yesus anak Allah maha tinggi. Yesusnya itu adalah anak Allah maha tinggi. Sehingga tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Kata maha itu adalah milik Allah, saudara. Oleh karena itu pada Natal, jadikan diri kita sebagai milik Allah. Bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas. Sehingga hidup kita bukan kita lagi tetapi Tuhan. Mari pada Natal ini kita mengembalikan hak milik ini kepada Tuhan yang punya. Jangan lagi merasa memiliki hidup, tetapi berikan kepada Tuhan karena Dia memiliki. Sehingga disebut persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu sejati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Supaya setiap kami boleh dikuatkan, boleh menyadari bahwa Engkau telah turun ke dunia. Engkau adalah anak Allah maha tinggi. Engkau yang mewarisi takhta Daud. Kerajaan-Mu kerajaan kekal yang tidak akan berhenti. Itulah gereja. Dan sampai Engkau datang ke dunia kedua kali, menjadi raja dan kerajaan surga boleh ada di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus, biar setiap kami Tuhan menyadarin bahwa kepemilikan hidup kami adalah milik Tuhan. Karena Engkau telah membelinya dan harganya lunas dengan darah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biar hari ini juga kami belajar untuk mengembalikan yaitu milik-Mu sendiri. Yaitu menyerahkan hak pemilikan atas hidup kami kepada Tuhan. Hidup kami yang punya masalah, yang sudah rusak, yang sudah kacau balau, tidak punya harapan, yang begitu banyak penyakit dan ketakutan, kekhawatiran. Biar hari ini kami serahkan Tuhan kepemilikan, karena Engkau yang bisa memulihkan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus dan kerajaan kekal. Kita lihat ayat yang ke-33. Dan ia, Yesus, akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah gereja. Di mana ketika Daniel itu menyampaikan, mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, itu jauh sebelum Yesus ada. Ketika itu dikatakan oleh Daniel bahwa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar dalam mimpi yaitu sebuah patung yang besar, yang tinggi dan menjulang tinggi, dengan kepalanya dari emas, dada dan lengannya daripada perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, dan kakinya dari besi campur tanah. Dan kemudian ada sebuah batu yang turun dari gunung yang bukan oleh perbuatan manusia. Dan kemudian batu itu menyentuh, jatuh di kaki dari patung itu. Kemudian patung itu jatuh dan hancur semuanya. Kemudian dibawa angin hilang lenyap. Tetapi batu itu menjadi gunung yang besar memenuhi seluruh bumi. Kemudian Daniel berkata, itulah ketika zaman raja-raja, yaitu kerajaan Romawi, kerajaan Allah akan didirikan oleh tangan Allah. Dan tidak akan bisa musnah dan binasa, tetapi sampai kekal. Itulah gereja hari ini. Kita di tempat yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sehingga hari ini saudara, kalau gereja itu gereja kekal atau kerajaan kekal yang Tuhan dirikan, berarti ketika kita beriman atau beribadah di kerajaan surga itu, maka kekekalan itu juga ada pada kita. Sebab itu Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan peroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian. Semua
Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata-kata ini berulang kali kita mendengar di dalam perjanjian baru. Baik diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria yang saat itu belum mengandung Yesus. Namun kemudian diucapkan kembali pada saat Yesus ada di dunia. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang percaya. Kata-kata ini diberikan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu hari ini jangan lagi takut dengan kesulitan, tantangan, persoalan. Melalui tantangan kesulitan itu sepertinya kita tidak mampu mengatasinya. Tetapi justru saat itu Tuhan mengambil alih dan melalui iman kita akan merubah setiap masalah itu menjadi peluang. Setiap tantangan menjadi peluang dan menjadi berkat, saudara. Ketika seseorang mengalami kesulitan, tantangan, dia harus sadar bahwa dia bukan sendiri. Sehingga dia secara manusia mungkin dia menangis, dia sedih. Tetapi ketika dia mulai membaca firman Allah, ketika dia berdoa, ketika dia datang di gereja, bangkitlah manusia rohaninya. Dan disitulah kemudian Allah bekerja. Dan kemudian dia bukan berkata lagi mustahil, tetapi dia berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hal ini juga dikatakan oleh malaikat Gabriel. Bahwa ketika Maria mendengar bahwa dia harus mengandung, bukan karena laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Seorang anak laki-laki bernama Yesus yang akan lahir, anak Allah yang Maha Tinggi. Maka Maria berkata, bagaimana itu mungkin terjadi? Tetapi malaikat Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Kita lihat dulu firman Tuhan ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi kita? Tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia? Tidak mustahil bagi orang beriman. Apakah kita orang beriman? Ya, saya orang beriman. Saya punya Allah yang membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayo, kalau begitu saudara, kita menggarap, kita mengubah dari mustahil menjadi tidak mustahil. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami boleh mengubah diri kami. Ketika kami berdoa membaca firman Tuhan. Ketika kami ada di gereja, biar manusia rohani kami boleh muncul. Mengambil alih manusia jasmani kami yang lemah. Sehingga hari ini pada Natal ini manusia rohani kami akan berkata, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, memberkati umat-Mu dimanapun saat ini berada. Supaya pada Natal ini semua menerima berkat Natal, damai Natal, semangat Natal, kasih Natal. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui iman kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hamba yang setia dan taat, dia akan tetap punya iman. Karena dia sudah melihat siapa itu Yesus. Yang dari mustahil menjadi tidak mustahil. Dari seorang yang tidak bersuami, tapi bisa mengandung dari Roh Kudus. Dan disebutkan namanya dan malaikat Gabriel datang. Bahkan ketika Yesus lahir, maka malaikat datang kepada para gembala berkata, jangan takut. Sebab aku memberitakan berita kesukaan bagi seluruh umat manusia. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian malaikat itu kembali di surga, ternyata bukan satu orang. Ternyata begitu banyak bala tentara surga. Sehingga langit Efrata itu dipenuhi oleh terang, bukan oleh bintang. Tetapi oleh malaikat yang kembali ke surga. Karena dia melihat Yesus Raja, Sang Pencipta, Sang Firman yang telah jadi manusia. Mereka datang semua menyembah dan memberitakan berita itu, dan kemudian mereka kembali ke surga. Sebab itu kita lihat ayat di 38. Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Seorang hamba yang setia, hamba yang taat, itu akan mengatakan, jadilah padaku apa yang kau firmankan. Jadilah padaku apa yang kau Tuhan katakan. Bukan apa yang dikatakan manusia. Manusia boleh berkata kepada kita, engkau orang gagal, engkau orang mungkin sial, engkau orang mungkin macam-macam. Tetapi apa kata Tuhan? Seperti ketika Tuhan menjumpai Gideon yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Median sehingga mereka menjadi melarat. Gideon takut bersembunyi. Seperti kita hari ini takut dengan COVID dan semuanya kita susah karena itu. Tetapi malaikat Tuhan berkata, hai Gideon, pahlawan, engkau pahlawan. Saudara, itulah hari ini. Bahwa kita ini, karena firman Allah berkata, bahwa kita adalah pahlawan. Pahlawan iman. Itu kata-kata pasti juga terjadi. Kita harus berkata, jadilah padaku apa yang kau firmankan, apa yang difirmankan, apa yang ada pada firman. Karena aku adalah hamba. Biar hari ini Tuhan menyebut kita pahlawan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Biar pada Natal ini mengubah setiap hidup kami. Mengubah status kami. Dari orang yang gagal, orang yang sial, orang yang malang. Menjadi pahlawan iman. Di dalam nama Yesus, apa yang mustahil, tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kami tahu bahwa kami hidup ada di gereja, yaitu kerajaan kekal. Sehingga kami boleh akan masuk di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus memberkati setiap kami pada Natal ini. Supaya damai, berkat, semangat, kasih Natal melimpah dalam hidup kami. Sehingga umat Tuhan tidak lagi dijerat oleh ketakutan, kekhawatiran, kemalangan. Mereka boleh bangkit di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita dengarkan satu pujian.